Tugas praktikum bahasa Indonesia menyusun laporan percobaan. Tujuan percobaan: siswa diharapkan mampu menentukan sifat keasaman dan kebasahan larutan dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan percobaan yaitu 1. Tabung reaksi, 2. Gelas kimia ukuran 200 ml, gelas ukur, cawan peti, plat tetes, mortal dan alu, kertas lakmus, kertas hareng. Adapun bahan yang digunakan dalam kegiatan percobaan yaitu 1. Daun pacar air, 2. Mahkota bunga asoka, 3. Mahkota bunga bougainville, 4. Mahkota bunga alamandar. Langkah-langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan percobaan. Membuat larutan indikator penentu keasaman atau kebasahan suatu larutan dari bahan alami. Ekstrak bunga alamanda. Ekstrak bunga bougainville. Ambillah helai mahkota bunga bougainville, kemudian haluskan dengan menggunakan mortar dan alu, kemudian tambahkan sedikit air. Ambillah helai mahkota bunga alamandar, kemudian haluskan dengan menggunakan mortar dan alu, kemudian tambahkan sedikit air. Tuangkan ke atas kertas haring, kemudian ambil hasil ekstraksinya dan dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diberi label. Ekstrak bunga asoka, ambillah mahkota bunga asoka secukupnya, kemudian haluskan dengan menggunakan mortar dan alu, kemudian tambahkan sedikit air. Tuangkan ke atas kertas haring, kemudian ambil hasil ekstraksinya dan dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diberi label. Ekstras dan daun pacar air. Ambillah 3 helai daun pacar air, kemudian haluskan dengan menggunakan mortar dan alu, kemudian tambahkan sedikit air. Tuangkan ke atas kertas sering, kemudian ambil hasil ekstraksinya dan dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diberi label. Membuat larutan yang akan diuji sifat keasaman atau kebasahan dengan menggunakan larutan indikator A, B, C, dan D. Adapun larutan yang diuji sifat keasaman dan kebasahannya antara lain larutan garam. Cara kerja: ambil 1 sendok garam dan larutkan dengan menggunakan sedikit air. Kemudian tuangkan larutan garam tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai nama bahannya. Larutan gula: ambil 1 sendok gula dan larutkan dengan menggunakan sedikit air. Kemudian tuangkan larutan gula tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai nama bahannya. Sari daun teh: ambil 1 bungkus daun teh celup dan larutkan dengan menggunakan sedikit air panas atau air hangat. Kemudian tuangkan larutan dan teh tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai nama bahannya. Larutan pasta gigi: ambil sedikit pasta gigi dan larutkan dengan menggunakan sedikit air. Kemudian tuangkan larutan pasta gigi tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai nama bahannya. Larutan detergen: ambil 1 sendok bubuk detergen dan larutkan dengan menggunakan sedikit air. Kemudian tuangkan larutan detergen tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai nama bahannya. Larutan kopi: ambil 1 sendok bubuk kopi dan larutkan dengan menggunakan sedikit air. Kemudian tuangkan larutan kopi tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai nama bahannya. Tepung sagu:
Ambil 1 sendok tepung sagu dan larutkan dengan menggunakan sedikit air. Kemudian tuangkan larutan tepung sagu tersebut ke dalam tabung reaksi yang diberi label sesuai hasil pencobaan. Bahan yang diuji: larutan garam, warna yang dihasilkan saat ditetesi indikator alami, ekstrak bunga bougainville merah muda. Larutan gula, warna yang dihasilkan saat ditetesin indikator alami, ekstrak bunga bougainville merah. Merah keunguan. Ekstrak bunga asoka. Sari daun teh, warna yang dihasilkan saat ditetesi indikator alami, ekstrak bunga asoka, kuning kecoklatan. Larutan pasta gigi, warna yang dihasilkan saat ditetes indikator alami, ekstrak bunga alamandar, kuning pekat. Larutan detergen, warna yang dihasilkan saat ditetesi indikator alami, ekstrak daun pacar air, hijau pekat. Larutan kopi, warna yang dihasilkan saat ditetesi indikator alami, ekstrak bunga alamandar, coklat kehitaman. Larutan sagu, warna yang dihasilkan saat ditetesi indikator alami, ekstrak daun pacar air, hijau muda. Sifat larutan: larutan garam, netral. Larutan gula, netral. Sari daun teh, asam. Larutan pasta gigi, basah. Larutan detergen, basah. Larutan kopi, asam. Larutan sagu, basah. Sifat larutan dengan menggunakan indikator buatan kertas lakmus berwarna biru. Bahan yang diuji: larutan garam. Perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, merah. Lakmus biru, biru. Sifat larutan: netral. Larutan gula, perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, merah. Lakmus biru, biru. Sifat larutan: netral. Sari daun teh, perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, merah. Lakmus biru, merah. Sifat larutan: asam. Larutan pasta gigi, perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, biru. Lakmus biru, biru. Sifat larutan: basah. Larutan detergen, perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, biru. Lakmus biru, biru. Sifat larutan: basah. Larutan kopi, perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, merah. Lakmus biru, merah. Sifat larutan: asam. Larutan sagu, perubahan warna yang dihasilkan: lakmus merah, biru. Lakmus biru, biru. Sifat larutan: asam. Kesimpulan percobaan yaitu: 1. Sifat keasaman suatu larutan jika diuji dengan menggunakan kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi warna merah. Sebaliknya, sifat kebasahan suatu larutan dinyatakan dengan perubahan warna lakmus berwarna biru. 2. Sifat keasaman dan kebasahan suatu larutan jika diuji dengan menggunakan indikator alami dapat dilihat dengan adanya perubahan warna ketika setiap larutan yang diuji dicampur dengan indikator alami dapat dilihat dalam tabel 1.